What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul Belle de Jour. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang bernama Pierre dan Séverine yang sedang menuju ke suatu tempat. Pierre pun tiba-tiba mulai berdebat dengan Séverine dan memerintahkan si pengemudi untuk berhenti. Ia lalu menyuruh ajudannya itu untuk menurunkan Séverine dan membawanya ke sebuah pohon besar. Pria itu lantas menyuruh kedua ajudannya itu untuk memberi pelajaran pada Séverine. Namun bukannya kesakitan, Séverine justru menyukainya. Dan anehnya lagi, Pierre malah meminta mereka untuk mempush-rank Séverine secara bersama-sama. Keesokan paginya, Séverine dan Pierre terlihat berada di restoran bersama dengan teman-temannya. Séverine tak begitu menyukai teman Pierre yang bernama Henry karena beberapa kali memang merendahkan dirinya. Beberapa saat kemudian Séverine pun pulang bersama istrinya Henry yang juga merupakan temannya. Dia memberitahu Séverine kalau ada beberapa wanita kaya yang baru-baru ini memilih berpush-rank dengan pria lain. Bukan demi uang, namun karena mereka mencari pengalaman baru yang lebih menantang dengan mereka. Mendengar hal itu, Séverine pun kayaknya mulai tertarik dan mulai bertanya-tanya lebih lanjut untuk memastikannya. Lantas ketika tiba di rumah, Séverine bertanya pada Pierre apakah ia memiliki hubungan dengan wanita selain dirinya. Pierre menjawab dia biasa melakukan hal seperti itu sebelum menikah dengannya. Namun ia mengaku kini udah gak pernah melakukannya lagi semenjak bersama dengan Séverine. Mendengar hal itu, Séverine pun mulai kesal dan justru bergegas keluar kamar. Keesokan paginya, Séverine pergi latihan tenis yang mana kebetulan juga ada Henry di sana. Henry pun mulai mendekatinya karena Joey istrinya memberitahukan tentang keinginan Séverine untuk bermain bersama pria lain. Dan dalam obrolan mereka, Henry mengungkapkan bahwa ada sebuah tempat di mana Séverine bisa mendapatkan keinginan terpendamnya itu. Henry pun memberitahukan alamatnya dan kemudian pergi meninggalkan Séverine. Keesokan harinya, Séverine memutuskan pergi ke alamat yang Henry berikan padanya setelah kemarin memikirkannya seharian. Lantas ketika dia tiba di sana, dia pun disambut oleh seorang wanita bernama Madame Anais. Anais kemudian menjelaskan peraturan di tempat ini. Katanya berbagai pria datang ke sini dan Séverine harus menangani mereka. Séverine bilang kalau ia tak membutuhkan uang, melainkan mendaftar ke sini hanya untuk memenuhi rasa penasarannya saja. Séverine juga memberitahukan ia tak bisa datang pada malam hari dan hanya bisa di siang hari, namun itu juga hanya sampai jam 5 sore. Anais pun gak mempermasalahkan hal tersebut dan setelah itu Séverine pun pamit pulang. Sebelum kembali ke rumah, Séverine pergi ke rumah sakit untuk menemui Pierre yang memang bekerja sebagai dokter di sana. Dia meminta Pierre untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Namun Pierre menolak dengan mengatakan kalau dia kelelahan karena menangani banyak pasien hari ini. Ia pun memilih untuk pulang dan membiarkan Séverine pergi sendirian. Lantas Séverine pun tiba di rumah Madame Anais. Ketika Anais menanyakan namanya, Séverine bilang kalau ia nggak bisa memberitahukan namanya pada Anais. Maka dari itu Anais pun memberikan nama samaran yaitu Belle de Jour. Dan kemudian dia pun memperkenalkannya ke tim dan juga para kliennya. Seorang pria bertubuh gempal ini pun melihat Séverine dan langsung menunjuknya sebagai pilihan pertamanya. Séverine terlihat begitu gugup karena ini adalah kali pertamanya. Saat itu Séverine berniat untuk pergi melarikan diri. Namun Anais memberitahukan kalau ia sudah terikat kontrak dan harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Pada akhirnya Séverine pun tetap dengan si gemoy ini dan perlahan tapi pasti Séverine pun mulai bisa menikmatinya. Séverine kemudian tiba di rumah sebelum Pierre datang. Dan setelah mandi, ia pun membakar dalemannya agar tak diketahui oleh Pierre. Ketika Pierre sampai di rumah, dia pun mengajak Séverine untuk makan malam. Namun Séverine menolak dengan mengatakan bahwa dia sedang tak enak badan. Séverine memutuskan untuk beristirahat dan pada keesokan harinya ia juga memilih untuk tak datang ke rumah Anais selama beberapa hari mendatang sampai keadaannya mulai membaik.
Lantas keesokan harinya ketika ia kembali ke rumah Anais bertanya mengapa ia tak datang beberapa hari kemarin. Katanya ada beberapa pelanggan yang menunggu dirinya. Namun setelah mengetahui kalau Severin ternyata sakit, Anais pun memakluminya. Lantas Anais mulai memasarkan kembali Belle de Jour kepada para pelanggannya. Kliennya itu ingin Severin berakting dan bercosplay layaknya seorang pembantu. Namun Severin mengaku kalau dia tak berpengalaman jika harus bercosplay karena masih baru juga ya kan. Pada akhirnya Anais pun membawa kliennya itu ke rekan lainnya dan Anais meminta Severin untuk belajar dari rekannya bagaimana cara bercosplay yang baik dan benar. Setelah itu Anais memperkenalkan Belle de Jour kepada engkoh-engkoh. Dan setelah memasuki ruangan, dia menunjukkan sebuah alat bantu yang bisa bikin getar. Dan setelah dirasa-rasa, Severin pun begitu menyukai permainannya dengan si engkoh. Keesokan harinya, Anais memperkenalkan Belle de Jour ke seorang sultan yang merupakan tamu VIP. Pria itu ingin membawa Belle de Jour ke rumahnya. Lantas setelah sedikit berbincang, ia pun segera membawa Belle ke sebuah rumah besar yang seperti istana megah. Setibanya di dalam, Belle diminta untuk mengenakan pakaian serba hitam. Ia kemudian memintanya untuk berbaring. Dan pria aneh itu bertingkah seolah-olah baru saja ditinggal berpulang oleh istri tercintanya. Namun di sini karena Belle membuka mata, ia malah langsung diminta pulang tanpa diantarkan kembali. Malam harinya ketika di rumah, Severin bertanya pada Pierre kalau ia bahagia dan sangat bersyukur telah mengenal Pierre yang sangat baik itu kepadanya. Dan setelah menyampaikan hal itu, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya di rumah Madame Anais terlihat dua pria berkelahi karena mereka berdua ingin menghabiskan waktu bersama Belle de Jour. Marcel adalah salah satu pria tersebut. Anais yang tahu kalau Marcel lebih dulu datang lantas membiarkan Belle de Jour bersama dengan Marcel. Sementara pria yang satunya ini pun protes karena seharusnya ialah yang mendapatkannya karena udah pesan dari kemarin. Namun Anais mengatakan mengalahlah pada yang lebih muda. Keesokan harinya, Pierre mengajak Severin ke suatu tempat untuk berlibur. Namun Severin terlihat tak menikmati liburan bersama dengan Pierre, malah justru merindukan berada di rumah Anais. Di sisi lain, Marcel terlihat khawatir lantaran Belle de Jour tak ada di rumah Anais. Dia benar-benar tak bisa menunggu lebih lama lagi kehadiran wanita itu dan ingin segera bertemu dengannya. Marcel lantas menelpon Anais dan bertanya padanya kapan Belle de Jour akan kembali. Anais memberitahukan kalau Belle de Jour akan kesini besok dan menyuruhnya untuk datang lebih awal. Keesokan harinya di rumah Anais, Marcel bertanya pada Belle tentang ketidakhadirannya kemarin. Dia pun menceritakan kalau ia pergi dengan suaminya dan menceritakan beberapa hal juga tentang Pierre. Marcel mengatakan kalau ia mencintainya dan tak bisa jika harus melihat Belle dengan pria lain. Belle saat itu bilang kalau ketika di rumah Anais dia bisa saja dimiliki oleh siapapun, jadi dia nggak bisa memastikan hal tersebut. Bahkan ia memperbolehkan Marcel untuk memilih wanita selain dirinya ketika di sini. Namun Marcel mengatakan kalau ia tak akan melakukan itu karena ia sudah terlalu nyaman dengan Belle. Setelah beres, Marcel meminta Belle untuk tinggal di sini malam ini. Katanya ia akan membayar berapapun yang ia minta. Namun Belle menolak dan mengatakan bahwa dia harus pulang karena jika tidak Pierre akan mencurigainya dan Marcel tak akan bisa menemuinya lagi untuk selama-lamanya. Suatu hari di tempat Anais, Henry sahabatnya Pierre datang ke sana dan memilih Severin bersamanya. Severin benar-benar terkejut melihat Henry dan memintanya untuk tidak memberitahukan apapun kepada Pierre. Dia bahkan mengatakan jika Henry ingin berpusreng dengannya maka segeralah dan ia bahkan mau membayar Pierre untuk itu. Namun Henry menolak dan bilang kalau sebenarnya ia memang menyukainya awalnya. Namun setelah mengetahui kalau Severin kini bekerja di sini, ia justru sudah ilfil dengannya. Beberapa saat kemudian Severin pun memberitahukan Anais bahwa ia akan berhenti bekerja di sini. Anais tentunya syok dan bertanya ada masalah apa dengannya. Wanita itu juga meminta nomor telepon serta alamatnya si Belle. Namun Severin menolak karena jika diberikan maka ia tak akan dibiarkan pergi begitu saja.
Severin lantas kembali ke rumahnya. Sementara itu, Marcel ternyata mengirim salah satu temannya untuk mengikuti Severin. Lantas setelah beberapa hari kemudian, Marcel tiba-tiba datang menemui Severin. Setelah melihat fotonya bersama Pierre, Marcel pun menjadi geram. Marcel lantas mengatakan kalau ia ingin membuat kesepakatan dengan Severin, di mana Severin harus menyempatkan waktu untuk menemui Marcel beberapa hari dalam seminggu, dan jika menolak maka Marcel akan membocorkan semuanya pada Pierre. Di sini Severin justru mengatakan kalau ia sebenarnya akan jujur tentang semuanya kepada Pierre dan ingin benar-benar memperbaiki segala yang sudah ia rusak. Mendengar hal itu, Marcel pun cuma bisa diam dan kemudian pergi ke mobilnya. Lantas sore harinya, Severin tiba-tiba mendengar suara petasan tiba-tiba. Saat dilihat, ternyata itu adalah Pierre yang dijedor oleh Marcel. Ia pun segera membawanya ke rumah sakit, sementara Marcel berhasil diamankan polisi. Di rumah sakit, ketika dokter datang, Severin diberitahu bahwa Pierre masih bisa selamat. Namun sayangnya Pierre harus menerima nasib tanpa bisa melihat kembali dan tubuhnya juga mengalami setengah kelumpuhan.